Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini tetap masih tentang probabilitas atau peluang. Lebih tepatnya itu kita masih membahas tentang distribusi peluang. Sekarang yang akan kita bahas adalah distribusi peluang yang paling populer atau paling diinginkan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang statistika. Distribusi apakah itu? Mari kita lihat berikut ini. Nah, ini dia distribusi peluang yang akan kita bahas, yaitu distribusi normal. Harus kita akui bahwa distribusi normal ini merupakan distribusi peluang yang paling populer dan diinginkan oleh para peneliti ataupun orang-orang yang berkecimpung di statistika. Mengapa demikian? Karena distribusi normal ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya karena umumnya alat-alat ataupun teknik statistika yang ada ataupun yang dipergunakan diturunkan dalam kondisi mengikuti distribusi normal. Mudah-mudahan untuk kali ini teman-teman dapat memahami nanti konsep dasar dan karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh distribusi normal ini. Mari kita mulai pembahasan kita. Kalau sebelumnya misalkan kita pernah belajar tentang distribusi peluang yang rata atau seragam seperti ini. Jadi di titik manapun kejadian itu memiliki peluang yang sama. Ini yang kita sebut sebagai distribusi uniform. Kemudian selain itu ada juga contoh lain, kejadian yang sifatnya seperti ini, di mana X semakin besar, justru nilai PDF-nya itu menurun atau semakin mengecil. Ini terjadi kalau variabel acak ataupun pengamatan yang kita miliki mengikuti distribusi eksponensial. Untuk kali ini, bagaimana bentuk dari distribusi peluang? Kita lihat seperti ini, kita akan bermula dari titik min hingga yang tidak bisa kita bayangkan sebenarnya. Kemudian dia akan terus menuju titik plus hingga. Dari rentang ini kemudian akan ada bentuk pola penyebaran seperti ini. Perhatikan penyebarannya simetris. Teman-teman, inilah bentuk distribusi dari variabel acak yang mengikuti distribusi normal. Karena bentuk distribusinya yang simetris ini, maka distribusi normal dikenal juga dengan istilah sebagai distribusi bell curve atau kurvanya berbentuk lonceng. Karena dia simetris dari kiri ke kanan terus, dan bentuk ini merupakan cermin dengan satu garis di tengah. Oleh karena itu disebut sebagai kurva lonceng atau bell curve. Teman-teman, kalau kita misalkan ini ada variabel acak X mengikuti N. N ini artinya normal dengan parameter rata-ratanya ini adalah mu, dan satu lagi ini sigma kuadrat kita sebut sebagai parameter dari varian. Jadi ada dua parameter dalam distribusi normal ini, yaitu yang pertama rata-rata atau ukuran gejala pusatnya yang biasa disimbolkan dengan mu, dan parameter yang menunjukkan ukuran penyebarannya atau keragamannya yaitu sigma kuadrat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi normal ini, jadi untuk yang pertama ini kita sebut sebagai distribusi normal umum, PDF yang dimilikinya adalah fx dengan dua parameter tadi, yaitu mu dan sigma, maka bentuk PDF-nya adalah 1 per sigma kali akar 2V. E pangkat min setengah kali X min mu dibagi sigma dikuadratkan. Untuk nilai X dalam rentang min hingga sampai plus hingga. Dan fx ini akan berharga 0 untuk X lainnya. Nah teman-teman, karena distribusi normal ini juga merupakan probability density function ataupun merupakan fungsi peluang, maka luas di bawah kurva normalnya juga harus sama dengan 1. Atau kalau ini adalah daerahnya, daerah ini berarti semuanya akan sama dengan 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya kita memiliki fungsi katakanlah Vx, jadi dari garis bilangan ini merupakan nilai-nilai X itu sendiri, dan kita akan coba definisikan Vx ini adalah area di bawah kurva normal dari min hingga sampai dengan titik X yang tadi seluruhnya akan berjumlah 1 karena X ini mengikuti distribusi normal yang merupakan sebuah PDF. Maka nanti V ini adalah jumlah peluang yang bersifat kumulatif atau peluang X lebih kecil sama dengan X. Ya, jadi ini melingkupi peluang untuk nilai-nilai yang lebih kecil dari X juga.
Jadi katakanlah kalau kita sekarang memiliki sebuah titik, katakanlah X, maka yang dimaksud dengan Vx ini adalah daerah ini. Jadi daerah dari mulai min hingga sampai titik X ini. Teman-teman, dengan memperhatikan area di bawah kurva normal ini, maka sifat lain dari distribusi normal itu adalah V untuk min hingga, berarti ada di paling kiri atau bahkan terus di kiri, maka harganya akan mendekati 0. Kenapa disebut mendekati? Karena sifat daripada kurva distribusi normal ini asimptotik. Jadi sebenarnya tidak memotong garis dari garis lurus yang ada di bawahnya. Kemudian di sebelah kanan, maka V untuk plus tak hingga itu akan mendekati 1. Jadi ini kumulatif, mulai dari 0 hingga nanti ke paling kanan, jumlahnya akan sama dengan 1. Nah, teman-teman, kembali kepada hal tadi bahwa ketika kita memiliki variabel acak X dengan mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variannya sigma kuadrat, maka kalau dalam posisi kurva ini, maka distribusi normal ini akan memiliki nilai X yang sama dengan mu atau berharga rata-rata ini akan ada tepat di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita memiliki variabel acak X yang berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan variansnya 36, maka yang di tengah-tengah ini adalah X yang berharga 50. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya satu titik lagi, katakanlah 70. Maka kalau teman-teman arsir, inilah daerah ataupun besar peluang nilai X antara 50 sampai 70. Kalau kita lihat satu lagi di sebelah kiri, katakanlah ini nilainya 30. Dan kalau teman-teman perhatikan, selisih antara 50 dengan 70 ini adalah 20. Kemudian antara 50 dengan 30 juga selisihnya 20. Kalau kita memiliki area antara 50 dan 70 adalah seluas yang digambarkan ini, maka dengan demikian area antara 50 dengan 30 ke kiri pun akan memiliki area yang sama. Jadi ketika simpangan dari titik yang paling tengah ini, di mana harga X-nya berharga rata-rata, jika jarak ke kiri dan ke kanan sama, maka nilai atau besar peluangnya pun akan sama. Jadi dengan demikian, luas area peluang untuk kedua interval yang ada dari titik tengah ke kiri dan ke kanan ini adalah sama. Dengan demikian, kalau kita tuliskan, berarti peluang antara 30 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 50. Ini akan sama dengan peluang 50 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 70. Mari kita lihat ilustrasi berikut bahwa jadi kalau kita memiliki distribusi normal umum tadi yang bentuk PDF-nya adalah fx dengan parameternya adalah mu dan sigma dan persamaannya adalah 1 per sigma kali akar 2V kali E pangkat min setengah kali X min mu dibagi sigma dikuadratkan. Jadi kalau kita memiliki X-nya seperti ini, mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 50 dan varians 36, berarti persamaannya sekarang menjadi 1 per 6 kali akar 2V kali E pangkat min setengah kali X min 50 dibagi 6 dikuadratkan. Nah, teman-teman, berarti kalau teman-teman akan mencari peluang nilai X antara 50 sampai 70, berarti kita harus mengintegralkan dari 50 sampai 70 dengan fungsi integralnya merupakan fungsi dari distribusi normal tadi, yaitu 1 per 6 kali akar 2V kali E pangkat min setengah kali X min 50 dibagi 6 dikuadratkan dx. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, bagaimana hasilnya? Ini bukan merupakan integral yang sederhana. Ya, tidak sesederhana katakanlah kalau variabel acak X itu mengikuti distribusi uniform. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita mau jujur, ini adalah bukan merupakan perhitungan yang dapat dengan mudah kita lakukan. Lalu bagaimana cara alternatif lain yang bisa kita pilih? Ada yang kita sebut sebagai distribusi normal baku. Jadi apa itu distribusi normal baku? Kunci pentingnya adalah kita akan melakukan transformasi, yaitu Z sama dengan X min ekspektasi X dibagi akar dari varian X. Jadi ekspektasi X ini akan bergantung kepada variabel acak apa yang akan kita cari peluangnya.
Karena kita sedang membahas tentang distribusi normal, maka sekarang transformasinya berbentuk Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Ingat tadi ketika variabel acak ini mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansnya sigma kuadrat, maka ekspektasi X-nya kita ganti dengan mu dan akar varians X-nya diganti dengan sigma. Nah, jadi dengan demikian kita ingat karena variansnya adalah sigma kuadrat, ketika diakarkan dia menjadi sigma. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kembali, maka perhatikan ketika kita memiliki distribusi normal umum dengan variabel X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, kemudian kita tadi sudah bahas bahwa untuk di titik tengahnya X ini akan berharga mu. Kemudian kalau kita transformasikan dengan transformasi Z sama dengan X min mu dibagi sigma, kemudian akan berubah menjadi distribusi normal baku, di mana variabel acak Z ini akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya 1. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah bentuk dari distribusi normal umum tadi. Ini adalah bentuknya 1 per sigma kali akar 2 V kali E pangkat min setengah kali X min mu dibagi sigma dikuadratkan. Dengan interval atau rentang nilai X dari min hingga sampai plus hingga. Ketika kita transformasikan ke nilai Z, rentangnya tetap sama dari minus hingga sampai plus hingga. Hanya sekarang bentuk PDF-nya berubah menjadi 1 per akar 2V E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, perubahan apa lagi yang ada di bentuk kurva distribusi normalnya? Nah, kalau tadi X yang di tengah-tengah ini berharga mu, maka sekarang kalau dia menjadi distribusi normal baku, yang di tengah ini adalah Z sama dengan 0. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik. Jadi, karena di tengah-tengah nilai Z ini berharga 0, maka ketika kita menggunakan distribusi normal baku, ada kemungkinan nilainya Z negatif, yaitu ketika nilai-nilai Z itu ada di sebelah kiri titik 0 yang ada di tengah-tengah ini. Hal ini mungkin kita dapatkan ketika apa? Ketika nilai X-nya adalah lebih kecil dari mu. Kalau misalkan tadi mu-nya ada 50, X-nya 45, pasti hasil Z-nya adalah negatif. Sebaliknya, untuk daerah yang di sebelah kanan, maka hasilnya adalah Z-nya positif. Karena apa? Karena nilai X-nya ini adalah lebih besar daripada mu. Teman-teman, karena tadi kita katakan bahwa luas daerah di bawah kurva ini adalah sama dengan 1, maka dengan demikian, untuk kurva distribusi normal baku pun demikian. Karena bentuk dari sebaran distribusi normal baku ini juga memiliki kurva yang simetris, maka dengan demikian kalau kita perhatikan lebih lanjut, untuk dari titik ini ke kiri atau kita lihat luas area peluang untuk daerah peluang Z lebih kecil sama dengan 0,00, ini adalah 0,5. Jadi titik Z sama dengan 0 ini sebagai pembagi dari area di bawah kurva normal yang jumlahnya sama dengan 1. Maka dengan demikian, luas area peluang di sebelah kanan pun, atau peluang Z lebih besar sama dengan 0,00, ini pun akan berharga 0,5. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita menggunakan distribusi normal baku, titik yang ada di tengah-tengah kurva normal ini akan berharga Z sama dengan 0,00. Mari kita lihat sekarang ilustrasi tentang distribusi normal baku akan memudahkan kita memahaminya dan akan membantu kita lebih mudah untuk mencari nilai peluang yang mengikuti distribusi normal ini. Tadi kita sudah katakan bahwa di tengah-tengah ini adalah titik 0. Kalau sekarang kita misalkan punya satu titik di sebelah kiri. Jadi titik ini pasti akan negatif. Jadi kita katakanlah minus Z. Nah, kalau misalnya kita pergunakan fungsi dari VZ ini sekali lagi, ini adalah area di bawah kurva normal dari minus hingga sampai titik Z. Jadi kita akan definisikan di satu titik manapun dari min hingga sampai titik tersebut adalah sebagai VZ ini. Kalau sekarang kita cari daerah dari min hingga sampai titik min Z ini, jadi ini adalah merupakan V dari min Z. Jadi V min Z ini sekarang akan memiliki luas seperti ini. Kalau kita misalkan titik ini berharga min 1,25. Jadi daerah yang di akhir ini adalah daerah untuk peluang Z lebih kecil sama dengan min 1,25. Kalau dihitung, ini akan senilai 0,10565.
Nah, teman-teman, kekhasan dari distribusi normal, kalau kita memiliki titik lain, katakanlah di sebelah kanan, ini harganya plus Z, atau dengan kata lain adalah plus 1,25. Teman-teman perhatikan bahwa ketika tadi kita memperoleh nilai 0,10565, maka dari titik plus 1,25 pun akan nanti ada daerah yang memiliki nilai sama dengan daerah dari titik min Z ke kiri tadi, yaitu adalah dari titik plus 1,25 ke kanan atau ke arah plus hingga, atau peluang Z lebih besar sama dengan plus 1,25. Jadi dari titik ini ke sebelah kanan, ini harganya sama. Nah, kalau teman-teman hitung nanti, ini pun akan berharga 0,10565. Kalau teman-teman perhatikan, dari titik ini ke kanan, ini adalah daerah peluang Z lebih kecil sama dengan plus 1,25. Maka kalau demikian, dari minta hingga sampai titik ini adalah daerah peluang Z lebih kecil sama dengan 1,25. Kalau dihitung peluangnya, ini adalah 0,89435. Dari mana kita dapatkan? Ingat, karena jumlah seluruh daerah atau area di bawah kurva normal ini 1, maka karena kita sudah tahu dari titik plus 1,25 ke kanan adalah 0,10565, maka dengan demikian untuk mengetahui luas dari minta hingga sampai titik ini, ya tinggal 1 dikurangi 0,10565. Dan kalau kita hitung, kita akan dapatkan 0,89435. Nah, teman-teman, daerah ini adalah daerah V dari plus Z. Ya, sama seperti tadi. Ini ada daerah V dari min Z, karena minta hingga sampai titik min Z. Berarti ini adalah V plus Z dari minta hingga sampai titik plus Z ini. Perhatikan teman-teman, ya ini adalah daerah tadi, yaitu dari titik plus Z ke kanan, atau dari plus 1,25 ke kanan. Berarti ini adalah tiada lain, luasnya adalah 1 dikurangi V dari plus Z ini. Luas dari plus Z ke kanan sama dengan dari min Z ke kiri, karena luas ini sama dengan luas yang tadi adalah 1 min V dari plus Z ini, maka dengan demikian V min Z ini pun akan sama luasnya, yaitu 1 min V plus Z. Ya, jadi dengan demikian teman-teman, sekali lagi hal yang paling penting adalah jika teman-teman memiliki dua titik dengan angka yang sama hanya beda tanda, maka untuk yang negatif itu dari titik tersebut ke kiri, maka akan sama luasnya dari titik plus ke kanan. Teman-teman, itu adalah gambaran dari distribusi normal, baik normal umum maupun normal baku. Kalau teman-teman pahami dengan baik, maka rasanya untuk pemahaman ini tidak terlalu sulit dilakukan. Hanya sekali lagi perlu saya sampaikan, kunci penggunaannya berarti adalah adanya transformasi tadi, Z sama dengan X min ekspektasi X dibagi akar varian X, dan untuk distribusi normal ini Z-nya adalah X min mu dibagi sigma. Hal lain yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa hal lain yang harus teman-teman pahami adalah cara atau teknik perolehan nilai peluang dari distribusi normal baku. Ada dua cara paling tidak yang dapat teman-teman pergunakan, yaitu satu dengan membaca dari tabel distribusi normal, yang kedua adalah menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel. Nah, di video lainnya saya akan tuliskan linknya di deskripsi dari video ini. Teman-teman akan mempelajari bagaimana cara membaca tabel distribusi normal atau tabel distribusi Z itu dengan semudah mungkin. Nah, ini penting untuk dipahami karena perhitungan-perhitungan di video lain yang akan menjadi contoh ketika kita menghitung peluang distribusi normal akan menggunakan tabel distribusi normal tersebut. Oke teman-teman, rasanya sudah selesai bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang distribusi normal baku dan normal umum yang banyak sekali dipergunakan di dalam analisis statistika ini dapat teman-teman ikuti dan pahami dengan sebaik-baiknya. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, ilmu yang teman-teman miliki akan tambah bermanfaat dan lebih barokah bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.